Bedah penelitian di Payang. Penerimaan aplikasi dipayang oleh aparatur pemerintah Kabupaten Kepahyang, Penggujan Empire's Theory of Planned Behavior. Coba bayangkan skenario ini ya. Anda datang ke kantor suatu pagi, terus tiba-tiba manajemen meluncurkan aplikasi baru. Katanya sih aplikasi ini harganya ratusan juta dan bakal merevolusi cara kerja kita. Oh ya, janji manis soal otomatisasi dan memangkas birokrasi kan? Benar banget. Tapi coba lihat, sebulan kemudian apa yang terjadi? Karyawan di divisi Anda diam-diam balik lagi bikin laporan pakai lembar kerja manual. Iya, atau malah asyik koordinasi lewat grup WhatsApp biasa. Nah, persis. Terus mereka cari 1001 alasan buat nggak buka aplikasi baru itu. Ini kan pertanyaan besarnya ya. Kenapa inovasi teknologi yang katakanlah secanggih apapun sering banget hancur lebur saat berhadapan dengan ego dan kebiasaan manusia? Dan akar masalahnya itu seringkali bukan pada teknologinya loh. Bukan soal servernya lambat atau desainnya jelek. Terus karena apa dong? Iya, karena kita terlalu sibuk mengagungkan kecanggihan teknologinya, sampai kita lupa, ada jurang psikologis yang curam banget antara fakta bahwa sistem itu bagus dengan keputusan seseorang buat bilang, oke, saya bersedia mengubah cara kerja saya hari ini. Wah, itu poin yang dalam banget. Dan tepat di titik itulah eksplorasi mendalam kita hari ini bermula. Kita bakal membedah sebuah sumber yang jujur aja sangat memikat. Iya, ini dokumen yang luar biasa menarik. Betul. Sumber kita kali ini adalah sebuah tesis magister manajemen dari Universitas Bengkulu tahun 2026. Ini karyanya Nur Hasanah. Tesis ini ngebongkar habis studi kasus tentang aplikasi bernama Dipayang. Dipayang itu singkatan dari digitalisasi pengamanan aset Kepahyang, ya? Betul, penerimaan aplikasi itu oleh para aparatur pemerintah di Kabupaten Kepahyang. Dan misi kita di sini bukan sekedar ngebahas aplikasi pemerintahan ya. Kita mau membongkar psikologi di balik kenapa sih pekerja mau atau malah nolak mengadopsi teknologi baru di lingkungan yang sangat hierarkis dan wajib. Dan daya tarik dari tesis ini tuh ada di pisau analisisnya. Peneliti sama sekali nggak buang waktu ngebedah kode pemrogramannya. Iya, untungnya nggak teknis banget ya. Sama sekali nggak. Penelitian ini justru pakai lensa psikologi perilaku buat metain isi kepala para pekerjanya. Kenapa mereka mau atau nolak cara kerja digital di ekosistem yang kaku dan sifatnya mandat gitu loh. Oke, jadi sebelum kita masuk ngubek-ngubek isi kepala mereka, kayaknya kita wajib paham dulu seberapa kacau sih masalah yang lagi coba diselesaikan sama teknologi ini. Karena kalau kita nggak paham masalahnya, aplikasinya cuma kelihatan kayak proyek buang-buang anggaran kan? Pasti. Mari kita lihat realitas birokrasi pemerintah daerah di Indonesia. Pengelolaan barang milik daerah atau aset negara itu bisa dibilang salah satu titik lemah yang paling menakutkan buat mereka. Maksudnya pencatatan manual gitu? Iya, publik kan mungkin mikirnya aset itu cuma ngitung meja, kursi, atau komputer ya. Padahal skalanya tuh mencakup tanah, gedung, sampai kendaraan dinas yang gonta-ganti pemakai. Belum lagi alat berat yang nilainya nyusut terus tiap tahun ya? Bener banget. Nah, bayangkan kalau pencatatannya masih pakai buku besar manual atau file Excel yang datanya nggak nyambung antar dinas. Wah, pasti kacau balau tuh. Kayak misalnya ada pegawai pindah tugas bawa laptop dinasnya. Terus di catatan pusat, laptopnya masih terdaftar di meja lamanya. Gitu kan? Persis, data ganda numpuk di mana-mana, pelaporan pasti telat. Terus, nah ini nih yang paling fatal. Pas Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK turun buat audit tahunan, Pemda nggak bisa ngasih bukti fisik yang cocok sama kertasnya. Oh, ngeri juga ya. Dampaknya apa tuh ke mereka? Opini audit BPK mereka bisa anjlok jadi wajar dengan pengecualian. Atau yang paling jadi mimpi buruk birokrasi, opini disclaimer. Wah, opini disclaimer. Tunggu, kalau saya nggak salah ingat, itu tuh kayak teguran keras dari auditor yang intinya bilang, pencatatan kalian berantakan banget sampai kami nggak bisa ngasih penilaian apapun, gitu bukan? Betul sekali. Itu sangat memalukan buat kepala daerah. Dan ujung-ujungnya bisa bikin aliran dana dari pusat terhambat loh. Masuk akal. Terus, Kabupaten Kepahyang ini gimana? Masa mereka diam aja selama ini? Oh, nggak diem dong. Bertahun-tahun lalu, mereka sebenarnya udah bikin sistem namanya SIPPAT, Sistem Informasi Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Terpadu. Oke, kedengarannya lumayan menjanjikan.
Terus masalahnya di mana? Masalahnya, inovasi sifat ini menua dengan sangat buruk. Dari hasil wawancara di tesis ini, sistem lama itu ternyata luring alias offline, nggak nyambung ke internet luas. Ya ampun, zaman sekarang masih offline? Iya, dan antar mukanya ribet banget bikin mata lelah. Terus kaku banget. Jadi pas pusat ngeluarin aturan kode aset yang baru, aplikasinya nggak bisa adaptasi. Bisa kebayang sih frustrasinya pegawai di sana, dituntut kerja cepat tapi senjatanya tumpul. Nah, dari reruntuhan SIPPAT inilah aplikasi Dipa yang tadi lahir kan? Bener, dan di Payang ini inovasi yang cemerlang secara teknis. Mereka bangun aplikasinya pakai platform AppSheet. Oh, AppSheet. Berarti penyimpanannya nyambung ke awan dong? Iya, datanya di Google Sheets yang terintegrasi ke Google Drive dan server kantor secara seketika atau real time. Sangat praktis. Dan bisa diakses lewat ponsel juga ya? Betul, pegawai tinggal buka HP, pindai kode batang atau barcode di asetnya, dan detik itu juga datanya terpusat dan diperbarui. Wah, kalau boleh saya kasih analogi nih, pindah dari SIPet ke Dipayang itu ibarat, bayangin kantor yang tadinya pakai lemari arsip besi yang udah karatan. Terus tiap orang pegang kunci laci yang beda-beda. Persis, kalau Anda mau rekap data, Anda harus ketuk puluhan pintu, nyocokin kertas yang isinya beda, bisa berminggu-minggu. Terus tiba-tiba, kantor itu pindah pakai Google Docs bersama. Iya, yang otomatis perbarui data semua orang. Bener, begitu satu orang ubah status kursi rusak dari HP-nya, layar si bos di gedung lain langsung berubah detik itu juga. Mulus banget kan? Analogi yang sangat pas. Jadi secara teknis, aplikasinya udah keren banget. Tapi, nah ini tapinya, teknologi terbaik sekalipun bakal jadi rongsokan digital kalau manusianya nolak pakai kan? Disinilah tesis Nur Hasanah ini masuk bawa pisau bedah psikologi yang menarik banget. Tepat. Peneliti ini pakai sebuah teori yang udah sangat mapan. Namanya Theory of Planned Behavior atau TPB dari Adzen tahun 1991. Teori perilaku terencana ya? Gimana tuh cara kerjanya di dunia nyata? Teori ini bilang kalau niat seseorang buat ngelakuin sesuatu, itu ditentukan sama 3 pilar utama. Oke, mari kita bedah pelan-pelan. Pilar pertama apa? Pilar pertama itu sikap atau attitude. Intinya evaluasi pribadi. Apakah saya suka aplikasi ini? Apakah saya merasa ini bermanfaat buat kerjaan saya? Masuk akal. Terus yang kedua? Kedua, norma subjektif. Ini soal tekanan lingkungan. Apakah bos saya atau teman-teman kerja saya neken saya buat pakai aplikasi ini? Oke, tekanan sosial ya. Dan pilar ketiga? Kontrol perilaku persepsian atau Perceived Behavioral Control, disingkat PBC. Ini tentang keyakinan diri dan fasilitas. Apakah saya ngerasa mampu secara kemampuan dan apakah saya punya alat buat ngelakuinnya? Oke, let's unpack this. Biar gampang, coba saya kaitin sama contoh sehari-hari ya, kayak pergi ke gym gitu. Boleh, silakan. Berarti pilar sikap itu keyakinan saya kalau olahraga itu bikin sehat, dan saya pengen sehat. Betul. Terus norma subjektif itu fakta kalau misalnya semua teman tongkrongan saya rajin nge-gym. Jadi ada tekanan sosial biar saya ikutan. Tepat sekali. Dan pilar ketiga, kontrol perilaku, itu soal apakah saya punya duit buat bayar member gymnya dan apa saya punya waktu buat ke sana. Gitu ya? Analogi yang sempurna. Kalau tiga-tiganya kuat, niat Anda ke gym pasti tinggi. Nah, sekarang kita bawa teori ini ke profil pengguna Dipayang di Kepahyang. Ada berapa responden yang diteliti? Ada 178 responden. Rata-rata mereka ini lulusan S1, golongan 3, dan punya pengalaman ngurus aset 1-5 tahun. Tapi ada satu fakta mengejutkan dari profil mereka. Apa tuh? Ternyata hampir 45% dari mereka itu belum pernah ngikutin diklat atau pelatihan aset dan aplikasi sama sekali. Wah, tunggu dulu. Hampir separuh pengguna aplikasi ini minim pelatihan formal. Iya, banyak yang belajar otodidak aja. Wah, dengan profil pengguna yang kayak gini nih, pengujian 3 pilar TBB tadi pasti memunculkan sesuatu yang menarik. Dan dari yang saya baca di tesisnya, temuan empirisnya itu benar-benar ngebalikin asumsi kita selama ini loh. Sangat mengejutkan memang. Peneliti kan menguji hipotesis dari masing-masing pilar tadi ya. Here's where it gets really interesting. Buat pilar pertama, soal sikap, ternyata hipotesisnya ditolak. Padahal responden tuh ngasih nilai yang sangat positif buat aplikasinya. Iya, skor rata-rata sikap mereka itu 4,292 dari 5.
tinggi banget kan? Tinggi banget. Artinya mereka sadar betul dan tahu persis kalau Dipayang itu bagus, bermanfaat dan ngurangin error. Betul, tapi sikap positif itu terbukti tidak memengaruhi niat mereka untuk pakai aplikasinya secara signifikan. Nah, saya mau ngasih sedikit pushback nih di sini. Ini kan berlawanan banget sama logika kita ya. Kalau mereka tahu aplikasi ini mempercepat kerjaan mereka, kenapa hal itu nggak bikin mereka terdorong buat langsung pakai? Kok bisa gitu loh? Nah, apa yang bikin fenomena ini sangat menarik adalah kita lagi melihat berlakunya boundary condition atau kondisi pembatas dari teori tersebut. Kondisi pembatas? Maksudnya gimana tuh? Jadi gini, kita lagi bahas ekosistem birokrasi pemerintahan kan? Lingkungan ini hierarkis banget dan sifatnya mandatory atau wajib. Oh, saya mulai paham arahnya. Di lingkungan wajib kayak gini, adopsi teknologi itu nggak lagi digerakkan oleh evaluasi personal. Suka atau nggak suka, aplikasinya udah bukan pilihan bebas lagi. Ah, jadi itu tuntutan struktural ya? Persis. Logika kepatuhan itu mengesampingkan selera pribadi. Jadi mau Anda ngasih skor bintang 5 kayak soal manfaatnya, itu bukan alasan utama Anda ngebuka aplikasinya tiap pagi. Wah, gila sih ini. Berarti kalau menyukai aplikasinya bukan motor penggerak utamanya, lalu apa dong bahan bakar sebenarnya yang maksa birokrasi ini buat menerima teknologi baru? Jawabannya ada di pilar kedua tadi, norma subjektif. Disinilah hipotesisnya diterima. Oh, tekanan sosial ya? Benar. Dorongan terkuat justru datang dari norma subjektif. Di Kepahyang ini kan ada surat keputusan Bupati tentang kewajiban pakai Dipayang. SK Bupati itu ditambah harapan dari atasan langsung yang menekan mereka tiap hari, nyiptain tekanan sosial formal dan informal. Jadi kepatuhan normatif atau normative compliance benar-benar jadi raja di sini. Wah, masuk akal. Karena ini dunia birokrasi, kalau bos udah ngeluarin SK, ya mau nggak mau harus jalan ya. Terus gimana sama pilar ketiga, kontrol perilaku persepsian? Hipotesis ketiga ini juga diterima. Ini sangat krusial loh. Ingat kan tadi hampir setengah pegawai nggak punya pengalaman diklat? Ya, yang minim pelatihan tadi. Pasti mereka butuh dukungan nyata kan, biar nggak takut salah pencet. Nah itu dia, karena ada SK Bupati yang nekan, mereka jadi butuh fasilitas yang nyata. Ternyata, keyakinan pegawai bahwa jaringan internet itu stabil, terus prosedur login app sheet-nya gampang, dan kode batangnya emang udah tersedia, itu sangat ngebentuk niat mereka. Ah, jadi tekanannya ada, dan hambatan teknisnya dihilangin ya? Betul, ketika tekanan atasan ketemu sama fasilitas pendukung yang memadai, barulah muncul niat yang kuat. Dan peneliti membuktikan secara empiris bahwa niat ini beneran berujung pada penggunaan aktual dari aplikasinya. Wow, jadi so what does this all mean? Kenapa sih Anda, para pendengar kita, mungkin Anda seorang manajer atau pimpinan divisi di kantor, kenapa Anda harus peduli sama temuan dari Kabupaten Kepahyang ini? Kalau kita hubungkan ini ke gambaran yang lebih besar ya, buat Anda para manajer yang mau implementasi sistem baru di kantor, berhentilah menghabiskan energi cuma buat ngampanyein manfaat teknis aplikasinya. Cuma jual kecap doang ya jadinya? Iya, berharap orang berubah cuma karena sikapnya berubah itu naif di lingkungan kerja. Fokuslah pada komitmen kepemimpinan. Bikin itu jadi norma wajib. Dan jangan lupa sediain infrastrukturnya. Tepat, ciptakan lingkungan pendukung yang nyata. Internet lancar, panduan jelas, jadi nggak ada lagi alasan teknis buat nolak makai. Luar biasa. Eksplorasi hari ini benar-benar ngebuka mata. Mari kita rangkum perjalanan diskusi kita ya. Inovasi teknologi itu ternyata nggak bisa cuma ngandelin betapa kerennya fitur yang ditawarin. Sama sekali nggak cukup. Di dalam organisasi yang strukturnya hierarkis, mandat dari pimpinan, dan infrastruktur pendukung yang tanpa hambatan, zero friction, itulah kunci utama yang ngubah sekedar niat jadi kebiasaan baru. Sangat setuju. Teknologi canggih tanpa kepemimpinan dan dukungan fasilitas cuma bakal jadi pajangan di layar ponsel pegawai. Betul banget. Nah, sebelum kita pamit, kami mau ninggalin satu pemikiran provokatif nih buat Anda renungkan. Iya, silakan dipikirkan baik-baik. Sesi ini kan ngebuktiin ya, kalau penggunaan sistem baru itu dibangun di atas fondasi kepatuhan dan tekanan sosial dari atasan. Tapi, ini memunculkan pertanyaan yang agak bikin merinding sih. Apa yang bakal terjadi kalau sosok pimpinan yang memaksakan aturan itu tiba-tiba diganti? Atau gimana kalau pengawasan dari mandat formalnya mulai melemah? Wah, itu pertanyaan yang sangat tajam. Iya kan? Kalau sistem itu cuma dipakai karena diperintah, bukan karena penggunanya emang beneran menginginkannya, seberapa rapuh sih sebenarnya fondasi transformasi digital di sekitar kita? Bisa jadi semuanya runtuh balik ke pencatatan manual dalam sekejap ya. Tepat sekali.
Silakan Anda eksplorasi dan amati sendiri fenomena ini di tempat kerja Anda masing-masing. Terima kasih sudah bergabung di pembahasan mendalam kita kali ini, dan sampai jumpa.